Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di Indra Agus Channel. Kali ini kita akan coba membahas tentang menghitung momen dengan menggunakan metode persamaan tiga momen pada struktur statis tak tentu untuk balok menerus. Nah, ini ada soal, ada suatu balok ya, di mana ada tiga tumpuan di sini, ada titik A, titik B, dan titik C. Kemudian ada beban merata, ada beban terpusat P1 dan P2. Kemudian sini juga ada jaraknya ya, A ke B 4 meter, B ke C 4 meter. Kemudian ini ada A aksen dan C aksen. Jadi dengan persamaan tiga momen kita menghitung berapa momen yang terjadi di titik A, titik B, dan titik C. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat dari gambar ini, momen di titik A itu langsung bisa kita hitung. Kemudian begitu juga dengan momen di titik C itu bisa langsung kita hitung. Tapi momen titik B nggak bisa dihitung, maka nanti kita menghitung atau menentukan momen di titik B itu menggunakan persamaan tiga momen. Nah, bagaimana cara kita menghitung momen di titik A? Ini kita tinjau darah A aksen ke titik A. Nah, kemudian kalau kita potong ini sebagian sejarak X, ini ada Q-nya 2 ton per meter. Kemudian ini adalah asumsi momen positif, kemudian ini gaya normal positif, dan ini adalah gaya lintang positif. Kemudian kita buat persamaan, momen atau persamaan garis untuk daerah A aksen ke titik A. Jadi kalau kita lihat seolah kita berdiri di sini, jadi ini kita bikin min dengan asumsi berlawan arah dengan jarum jam. Kemudian ada lagi Q kali X negatif juga, karena posisi kita berdirinya di sini atau meninjaunya dari sini. Dah, Q kali X dikali dengan setengah X. Kemudian persamaan garis momennya adalah min setengah Qx kuadrat untuk daerah aksen ke titik A. Dah, kalau kita masukkan X sama dengan 0, maka MA aksen sama dengan 0. Kemudian kalau X sama dengan 1, maka momen di titik A itu sama dengan min 1 ton meter. Dah, bagaimana dengan C aksen C? C aksen C yaitu dari nolnya dari titik C aksen menuju ke titik C. X besar dari 0, X kecil dari 1, kecil sama. Nah, ini kalau kita buat free body-nya, kita tinjau sebagian C aksen ke C sejauh X, maka ini adalah ini seolah kita berdiri di sini, ini MX searah dengan jarum jam, kemudian ditambah dengan P2 dikali dengan sejarak X sama dengan 0, maka persamaan garis untuk bidang momen C aksen ke C itu adalah min P2X. Nah, ini adalah X sama dengan 0, itu adalah C aksen sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 1 itu momen di titik C min 2 ton meter. Nah, jadi momen di titik A sudah bisa kita hitung, yaitu adalah min 1 ton meter. Kemudian momen di titik C itu juga sudah bisa kita hitung, kita tentukan itu min 2 ton meter. Nah, untuk yang momen di titik B kita menggunakan metode persamaan tiga momen. Nah, bagaimana cara persamaan tiga momen? Ya, langkah atau perhitungan persamaan tiga momen adalah pertama itu kita membuat bidang momen pada seolah ini adalah bentang sederhana, dua tumpuan, ini ada beban merata A ke B, kira-kira bidang momennya seperti ini. Kemudian berapa momen maksimum di sini? Momen maksimum positif kalau dia beban merata pada balok sederhana itu adalah 1/8 QL kuadrat. Jadi 1/8
tinggi, kemudian hasilnya nanti adalah momennya adalah 4 ton meter. Kemudian berapa luas ini? Luas ini adalah 2/3 dikali dengan alasnya adalah sejarak LAB, kemudian tingginya adalah setinggi momen maksimum. Ya, ini adalah LAB 4, kemudian M1 itu adalah yang di sini itu besarnya 4. Jadi luas ini adalah 10,667. Nah, di M1 yang ini. Kemudian ini luas adalah yang ini. Nah, untuk beban segitiga kalau kita lihat itu M2 ini apa, untuk menghitung pada balok BC ya, bentang sederhana, dua peletakan misalkan B dan C, dan ada beban seperti ini, maka menghitung momennya adalah PAB kali L. A itu adalah 1 meter, B itu adalah 3 meter. Maka didapatlah momen di sini adalah 3, kemudian luasnya adalah setengah alas kali tinggi, alasnya LBC, tingginya M2. Nah, jadi ini luasnya adalah 6, kemudian ini adalah momen yang terjadi pada balok rentang sederhana BC. Oke, lanjutkan. Ini sudah selesai, kita lanjutkan ke ini tadi yang kita gambar bidang momen pada rentang sederhana dari titik A ke titik B, ini B ke C. Nah, kemudian ini adalah titik beratnya. Ini titik berat. Jadi kalau ini titik beratnya adalah 2 meter dan sini juga 2 meter karena sama besar ya. Karena simetris. Tapi kalau ini beda sekali karena titiknya di sini 1 meter, sini 3 meter. Maka jarak titik berat dari C ke titik berat itu adalah 7/3 ya. Nah, 7/3 dan ini adalah 4 dikurang 7/3, atau di sini bisa juga ini adalah 5/3. Terus diapakan langkah selanjutnya adalah tadi perhitungan sebelumnya, momen di titik A itu adalah -1, di titik C tadi adalah -2 ya, bukan -1, ini adalah -2 ya. Nah, kemudian ini adalah persamaan 3 momen. Ini persamaannya seperti ini. Ini kalau kita tinjau di titik B, maka di kirinya adalah BC, di kanan di kirinya adalah BA, di kanannya adalah BC. Nah, ini kalau di kiri MA, di kanan MC, di kiri, di kanan. Nah, ini adalah di tengah. Jadi di tengah 2 MB. Kalau ini di kiri MA LAB per IAB. Kalau di tengah 2 MB LAB IAB, kemudian di kanannya IBC LBC IBC, tambah dengan bagian kanan MC itu adalah LBC per IBC, sama dengan min 6 A1 itu adalah yang ini. Kemudian A1 ini adalah, jadi kita meninjaunya di titik B, maka yang kita ambil jarak itu adalah jarak yang di seberangnya A1 per IAB LAB min 6 A2, ini A2 B2 berarti ini seberangnya, bukan yang ini tapi adalah seberangnya, karena sekarang kita meninjau di titik B. Di titik B, kalau kita meninjau titik B nanti, maka yang kirinya adalah A dan kanannya adalah C. Oke, lanjut kita masukkan angka-angkanya. MA tadi adalah -1, LAB 4, IAB 2, kemudian 2 MB, LAB 4, IAB 2, ini LBC 4, IBC 1, min 2 adalah momen terjadi titik C, dan LBC 4, IBC adalah 1. Ini luasnya tadi 10,667, ini 2 adalah yang ini, 2 bagi 4, kemudian min 6, ini adalah 6, dan 7/3 adalah yang ini. Dah, jadi kalau kita sederhanakan, maka dapatlah MB atau momen di titik B itu adalah min 2,250 ton meter. Jadi kita dapatkan di titik A -1, di titik B momennya adalah min 2,25, dan di titik C adalah min 1 ton meter. Lanjut. Nah, ini kalau kita plot ya, tadi adalah di titik B min 2,25, nah, ini seperti ini.
Jadi kalau panah arahnya ke bawah berarti itulah momen negatif. Ini adalah tadi titik A min 1, panah juga ke bawah, itu berarti momen negatif. Di sini di titik C min 2 itu panahnya ke bawah, itu momen adalah momen negatif. Dah, kemudian kira-kira bentuk diagram momennya seperti ini. Ini ada persamaan kuadrat tadi agak lengkung, kemudian juga lengkung, ini persamaan kuadrat, dan ini adalah persamaan garis lurus beban terpusat. Ini 2, 2,25 dan 1. Ini adalah momen maksimum pada bentang AB adalah 2,399. Kemudian ini adalah momen yang terjadi pada titik P1 0,813 ton meter. Oke, selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Ini ada kata-kata bijak untuk motivasi. Setiap hal-hal baik yang kita lakukan seumpama meneteskan air jernih ke dalam air yang berwarna. By Indra Agus. Terima kasih.